Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Ternyata tadi malam di acara Aiman itu ada yang terjadi di belakang layar ya. Pada saat Andi Aswan dan si Rismon berseteru, ada kucluk pemburu ijazah palsu itu merangsek ke depan dan hampir saja memukul Andi Aswan. Saya kira ini kejadian yang sangat luar biasa dan betapa bengisnya mereka ini yang berada di barisan pemburu ijazah Pak Jokowi. Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak Kejadian saat jeda rakyat bersuara. ngundang Anda. Saya nggak ngundang Anda, oke? Anda maju saya suruh keluar. Anda siapa? Anda siapa? Anda itu terpidana. Ini orangnya. Anda itu siapa? Pak Betor, lanjutkan. Kau merendahkan orang bagaimana? Kau mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Ya, saya tanya, dia tanyakan saya. Dia Bambang Tri. Ya, Bambang Tri, Dia Bambang tidak Tri. penjilat. Ya, kata dia penjilat. Saya berkata penjilat. Dia Kembali satu lagi. Kami rakyat bersuara. Oke. Wah, momen fisik. Nggak boleh, udah nggak boleh. Momen fisik. memang dirimu siapa? Udah bang. Udah. Momen fisik ya kan. Udah. Iya, tapi jangan tampil. Iya, udah. Ya udah. Ya udah. Bapak tahan dulu Pak, sabar ya, sabar. Udah, Pak. Dengan sangat terpaksa saya Harus menjamin keselamatan. Ada, timnya ada. Pasti, Pak. Lu nggak lihat tadi mau mukul? Yang mana? Mau mukul ya kan. Bukan itu yang di samping yang baju batik itu. Di belakang. Kalau maju saya suruh keluar. Kalau maju saya suruh keluar. Ya. Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak ngundang Anda. Oke? Anda maju saya suruh keluar. Diskusi sini boleh. momen fisik ya kan. Bicara soal debat argumentasi, ya. Oke, bukan soal fisik. Betul banget. Saya nggak mau. Dan hari ini juga kita ucapkan selamat kepada para menteri yang baru saja dilantik oleh Pak Prabowo, sekaligus ini pukulan telak kepada Refli Harun. Kenapa saya mengatakan bahwa ini pukulan telak kepada Refli Harun? Karena saya melihat channel Refli Harun itu berkali-kali dia mendengungkan agar Pak Kapolri dicopot. Kalau tidak salah sampai 4 kali dia up di kontennya dan termasuk mengglorifikasi agar Gatot Nurmantio yang diangkat menjadi Menko Polkam. Ini hal yang sangat memalukan. Jadi sekali lagi bahwa memang Refli Harun ini sebenarnya dalam posisi hari ini berupaya membetulkan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo sambil mengemis-ngemis agar orang-orang yang ada di lingkarannya itu menjadi menteri, dan boleh jadi termasuk dirinya berharap diangkat jadi menteri. Karena orang lain saja dia perjuangkan setengah mati. Kasihan ya. Kasihan betul. Gatot Nurmantio juga dia framing habis-habisan sebagai orang yang layak untuk menjadi Menko Polkam. Dan apa yang terjadi, rupanya yang dilantik adalah orang lain. Nah, sama bagaimana mereka semua memframing Erick Thohir agar tidak dilantik lagi menjadi menteri atau dipecat. Nah, ternyata kan faktanya lain. Betul bahwa dia berhenti di kementerian sebelumnya, tapi hari ini dia menjadi Menpora. Nah, ini juga menjadi bukti bahwa antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo betul-betul tidak pecah kongsi. Karena bayangan orang pada umumnya, terutama para pembenci Pak Jokowi, dia berpikir bahwa Pak Prabowo secara berlahan meninggalkan Pak Jokowi dengan mengganti menteri-menteri yang dekat dengan Pak Jokowi. Ternyata faktanya lain. Kita flashback lagi misalnya Menteri Keuangan Pak Purbaya. Rupanya dia juga orang Jokowi. Dan itu pengakuan Pak Purbaya sendiri di bulan Februari, bahkan menghadap ke Jokowi, mengusulkan untuk bagaimana ikut membantu ekonomi di Indonesia yang lagi anjlok. Dan kala itu Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Dan kenapa ketemu dengan Jokowi? Karena Jokowi yang dia kenal, Prabowo belum dikenal, dan hari ini menjadi menteri. Jadi bisa orang berasumsi
bahwa Pak Menteri Keuangan yang ada hari ini juga termul ini dalam perspektif Refli Harun CS. Nah, itulah gunanya sebenarnya melacak orang-orang sebelum di roasting habis-habisan. Karena kalau sudah begini kan memalukan buat Refli Harun sendiri maupun orang-orang yang memang dari dulu bernarasi gelap terhadap Pak Jokowi. Apalagi hari ini kalau kita melihat kelompok mereka itu bertambah lagi satu amunisinya, yang namanya Bambang Tri yang baru saja keluar dari penjara. Sepertinya orang ini tidak capek masuk penjara. Gilanya sampai ijazah SD Pak Jokowi pun juga katanya palsu. Dan yang miris kita, karena mungkin dia keluar dari penjara tidak ada pekerjaan, tidak ada uangnya, dia mengemis donasi dengan alasan mau mendatangi seluruh orang-orang yang dia temui dulu pada saat dia menyusun buku yang membuat dia masuk di penjara. Alasannya untuk perjuangan rakyat, perjuangan bangsa Indonesia. Ya, kalau saya kan harusnya jujur saja bahwa kalian butuh duit untuk makan. Dan sepertinya Bambang Tri ini diperalat oleh Rismon, karena sebelumnya juga kita sudah melihat bagaimana di live-nya Rismon mengatakan bahwa saya ini kewalahan hidup di Jakarta, kekurangan uang, akhirnya dia pulang kampung. Jadi memang kasihan mereka semua ini. Saya Bambang Tri, penulis Jokowi Undercover 1, 2, dan seterusnya. Saya sangat membutuhkan donasi Anda untuk mengunjungi kembali titik-titik di mana saya kunjungi waktu saya menulis buku itu, untuk menyegarkan dan mericek kembali semuanya. Saya sangat membutuhkan donasi itu. Percayalah bahwa ini semua saya abdikan untuk bangsa dan negara ini supaya bebas dari kebodohan mengenai siapa Jokowi itu. Di sisi lain, betul-betul seolah-olah bahwa apa yang dia teriakkan sebenarnya adalah suatu bentuk kebenaran, dan kelihatan bahwa full power melakukan itu. Padahal sebenarnya apa yang dipertontonkan oleh mereka ini adalah bentuk ketakutan. Jadi ketakutan yang dibaluri seolah-olah berani di depan media, itu kan kelihatan dari mukanya mereka semua itu kalau dia bicara. Orang yang tidak punya harapan ya seperti ini, segala hal dia akan pertaruhkan. Itulah kenapa dia begitu berani. Sama misalnya Panci, ketika Gibran memperlihatkan ijazahnya tetap saja dikritisi. Di sisi lain dia berharap Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Kan ini kurang ajar ini orang ini. Jadi betapa dia sangat tidak konsisten dengan pernyataannya. Nah ini, dia pernah, ini oke lah, ini sedikit lebih maju Mas Aiman daripada bapaknya. Kalau bapaknya dengan sekarang nggak berani nunjukin ijazahnya. Ini dari mana ini? Ini dia tunjukkan di depan wartawan di Loji Gandrung. Oke, waktu masih wali kota. Masih wali kota. Okay. Dia tunjukkan, ini loh ijazahnya marketing. Ini kita nggak usah bahas lah. Second class, honorary second division ini kelas bawah. Ya, kalau atas tuh premier class. Yang Singapura. Singapura. Okay. Yang ini ternyata ini munculnya dari Bradford, bukan MDIS. Bradford dan MDIS memang pernah kerjasama, tapi ijazahnya bukan gini. Ini ijazah yang hanya keluar di UK, di United Kingdom. Gibran nggak pernah ke UK, dia hanya ke Singapura. Kok bisa muncul ijazah gini? Kesimpulan dari mana? Ini hanya keluar UK? Ada contohnya beberapa. Anda sudah melakukan riset. Ya, dan yang menarik, Mas Aiman mau ijazah kayak gini, teman-teman semua. Gampang, lanjut. Yang tadi, lanjut lagi. Nah, buka saja fake diploma.com. Mau bikin ijazah, gampang Mas Aiman. Kami banyak sekali situs kayak gini kalau mau bikin ijazah palsu. Nah, karena itu dapat disimpulkan bahwa memang seluruh hal yang dia sampaikan ke publik, narasi-narasi yang dia utarakan ini, tujuannya cuma satu, melakukan framing jahat terhadap keluarga Pak Jokowi. Saya selalu mengatakan bahwa arena pertarungan ini sesungguhnya untuk 2029. Mereka sangat berharap Gibran, Pak Jokowi itu pecah kongsi dengan Prabowo. Sehingga di 2009 tidak lagi Gibran menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Nah, dia lupa bahwa Pak Prabowo ini adalah TNI. Yang namanya TNI itu setia pada janji. Kan Pak Prabowo yang meminta Gibran ini menjadi calon wakil presiden sampai 5 kali. Kenapa? Karena Prabowo tahu bahwa di Jawa Tengah kalau bukan Gibran dia akan habis. Itu dia tahu itu. Dan itu diakui sendiri oleh Dasko.
bagaimana Prabowo meminta Gibran. Oleh karena itu, kalau misalnya mereka bernarasi bahwa hari ini Prabowo mau menghabisi orang-orangnya Jokowi di kementerian, itu hanya omong kosong yang hanya berupaya memecah belah antara Solo dengan Hambalang. Dan itu saya kira tidak akan tercapai. Kalau kita melihat dari cuplikan-cuplikan video itu, jelas sekali betapa kebiadaan itu ada di depan mata kita dan dipertontonkan oleh mereka. Oleh karena itu wajar kalau kemudian rakyat marah dan membuat petisi agar mereka semua ini ditersangkakan. Dan saya melihat bahwa ini hari kedua petisi yang sudah dilayangkan oleh netizen. Ini sudah kurang lebih 2.000 orang yang bertanda tangan agar Panci CS ini ditersangkakan. Kenapa? Karena ini bisa menjadi benih konflik terhadap bangsa ini ke depan. Generasi muda akan terpecah belah, apalagi kalau kita menyaksikan video tadi itu. Bagaimana mungkin di dalam studio sempat-sempatnya mau curi star, mau memukul Andi Aswam, Pak. Sehingga Aimang bertindak, mau mengusir mereka kalau dia maju, karena orang-orang ini tidak diundang. Dia hanya tahu bahwa malam ini ada diskusi suara rakyat, rakyat bersuara, dia datang. Nah, ternyata dia penyusup yang merupakan pendukung para pemburu ijazah palsu ini. Orang yang mendukung perjuangan Rismon CS lah. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya kira memang otak ini harus jernih, pikiran ini harus jernih, hati ini harus bersih. Karena kalau tidak, maka kebencianlah yang akan ditabur terus-menerus. Dan itu dianggap sebagai satu kebenaran, apalagi kalau sudah ada kepentingan politik di dalamnya. Dan itu pasti ada. Tidak mungkin kasus seremeh-temeh seperti ini digoreng-goreng terus berbulan-bulan. Ingat, ini sudah 6 bulan, setengah tahun pelaporannya Pak Jokowi yang ada hari ini di Polda Metro Jaya. Sampai hari ini belum ada tindakan dari Polda Metro Jaya untuk mentersangkakan mereka. Dan kalau kita hitung-hitung, isu kasus ijazah ini sudah 4 tahunan. Mana bisa berjalan dengan begitu lama kalau tidak ada uang yang beredar di belakangnya. Nah, itulah yang harus diantisipasi. Agar apa? Agar rakyat ke depan ini tercerahkan. Pemerintahan Pak Prabowo tidak tergerogoti dengan isu-isu sampah. Sebab Pak Prabowo, dia mau fokus membangun bangsa ini. Persoalan infrastruktur, saya kira di periode Jokowi sudah luar biasa maksimal. Hari ini kita tertinggal soal pendidikan, soal kesehatan, soal kesejahteraan. Giliran Pak Prabowo mau membenahi ini. Tetapi dengan banyaknya isu-isu murahan seperti ini, isu-isu sampah yang beredar sangat viral, bahkan masuk top pemberitaan, ini sangat mengganggu saya kira proses-proses pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya jangan lagi kayak kura-kura. Seolah-olah sangat hati-hati, tetapi rakyat akan berpikir bahwa jangan-jangan ada yang main di belakang layar yang mengistel kalian, sehingga kalian tidak berani mentersangkakan para kucuk bajingan ini. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.